Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi sahabatin ya muslimin sadatina wa imtina sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Musanna bin Musanna. Syadina ila Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sinajeng syarri malikian Asasamina macam-macam beri malam Syadina ila Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wa khususin la jami'in. Saya malimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala manawas. Yasrul siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawwartal arda binuri samtika birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Fathul Qorib. Sekarang fardunya wudu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Murabi'u. Adapun yang keempat, ay min furudil wudu'i, ialah mashu ba'dir ra'si. Fardu wudu yang nomor 4 itu membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala, bukan rambut, kepala. Sebagian saja, enggak semuanya. Sebagiannya, sebagian banyak, apa sebagian sedikit? Ya, enggak, pokoknya sebagian. Apa sebagian seperempat kepalanya bagi 4, lalu sebagiannya itu, enggak, ya sebagian, terserah yang mana. Kepala ya, bukan rambut ya, kepala. Nah ini kepala nih, bukan rambutnya. Artinya, misalnya orang lahir dengan dalam keadaan botak, itu enggak apa-apa. Nggak perlu ada rambutnya. Min dzakarin au unsa. Dari orang laki-laki maupun perempuan. Au hunsa. Atau orang yang hunsa. Hunsa itu ya kelamin ganda. Laki-laki, perempuan, hunsa itu sama. Artinya masuk ba'di rosinya sama. Atau masuk ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Nah ini. Atau mengusap sebagian sehelai rambut fi haddir ra'si dalam batas kepala atau dalam ruang lingkup kepala. Atau misalnya kalian wudhunya mengusap sebagian satu rambut gini. Rois misalnya rambutnya yang begitu itu. Lalu wudhu cuma diginikan. Ujung rambutnya yang satu. Itu sah sudah. Sudah sah. Dengan catatan fi haddir ra'si. Rambutnya itu masih ada di ruang lingkup kepala. Kalau seperti rambutnya panjang sampai segini. Atau cewek yang sampai segini. Lalu diusap sebagian rambutnya yang satu itu. Klik. Enggak sah. Nah, enggak sah. Yang sah itu rambut yang ada di ruang, ya kalau misalnya rambutnya panjang cuma segini ya. Ini kepala, ikut kepala Wanda ini. Apa ini loh? Masuk kepala? Bukan. Bukan loh. Sakti juga kan ya. Ini kepala, tuh. Ya, ini kepala. Sampai ini nih.
Kan ada ini tempurung apa namanya? Bukan tahu Jawa tempurung itu. Kerangka kepala itu. Kalau rambutnya misalnya panjangnya melebihi kepala atau sampai bahu, itu enggak boleh. Kalau cuma masih di kepala, walaupun satu helai rambut ya, enggak semuanya diusap gini saja, itu sudah sah. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Maksudnya ini apa namanya ya? Tidak dijelaskan, tidak tangan ini mengusap kepala itu apakah harus dengan tangan? Enggak. Maksudnya gini nih, wala tata'ayyanu al-yadul masih gini. Mengusap sebagian kepala itu tidak harus dengan tangan. Misalnya kalian takut dingin, lalu pakai sapu tangan, ambil air ya, sapu tangan, diusap, itu sah. Bikhirqatin wa ghairiha. Atau ya misalnya pakai spidol. Nah, ini saya dingin sekali ini. Celup ke air lalu digusapkan gini, itu sudah sah. Artinya nggak harus dengan tangan. Ngusap kepalanya nggak harus dengan tangan. Boleh melakukan ngusap kepala itu dengan apa saja. Atau misalnya ada orang punya drone di sini, Afwan. Pakai drone. Misalnya pakai drone, ini ngambil pakai drone saja ini. Kepala saya biar tangan saya takut dingin. Itu boleh. Punya juga. Di sampingnya sampean itu juga punya kayaknya. Enak nanti kita main-main pakai itu. Ya, itu boleh. Artinya ngusap kepala tidak harus pakai tangan. Walau ghusala ra'sahu jaza. Walau lamun ghusala membasuh siapa mutawaddi ra'sahu jaza. Kalau misalnya tadi kan masuk itu kan ngusap. Misalnya kayak Holis main bola, waduh setelah main bola wudhu, enggak diusap itu kepala, langsung dibiur dengan air itu. Ya dituangkan air, apakah boleh? Kan di sini teksnya itu ngusap, bukan membasuh. Apakah boleh? Ya boleh. Jaza cukup. Nah, dianggap cukup. Bukan malah abdol, enggak, tapi dianggap cukup. Yang abdol ya tetap ngusap kalau kepala. Yang abdol tetap ngusap. Nah, nanti berarti kalau misalnya ngecelup itu lebih abdol daripada ngusap, ya enggak. Enggak. Ngusap sebagian ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ngusap sebagian. Kalau Imam Hanafi itu separuh ya, seperempat ya. Kalau Imam Maliki Hambali wajib semua kepala. Jadi begini. Wajib. Gini. Kalau Imam Syafi'i cukup gini saja. Enggak gini ya. Kalau kita kan santri masa gini, malu-malu gini. Inilah. Itu masih lumayan lah ya kalau bisa gini. Imam Syafi'i begini ini jadi sunnahnya. Kalau Imam Maliki dan Imam Hambali ini wajib malah begini. Kalau Imam Hanafi begini saja. Atau begini. Nah, enak kita ini. Imam Syafi'i itu apa namanya? Gini saja boleh. Kalau begini malah jadi sempurnanya. Kalau lama itu ya kalau yang pakai yang begini ini tidak ada satu ulama pun yang apa itu membatalkan. Karena di Imam Malik justru wajib, di Imam Syafi'i itu sunnah begini. Diusap semua. Dan apa yang kita usap ini besok bercahaya dengan wudhunya itu loh. Kalau kalian wudhunya begini, ya cahayanya melik-melik. Ya, sama malaikat nggak kelihatan. Padahal besok itu identifikasi umatnya Nabi cahaya itu. Ketika sahabat ditanya, masa Nabi kita ini kan banyak, bagaimana Anda mengenali kami? Wah itu nanti ada cahayanya kalau umatnya Nabi. Yang rajin wudhu itu ya bercahaya, mudah ketemu. Ini seandainya misalnya orang itu tidak mengusap, tapi langsung membasuh kepalanya, itu dianggap
cukup, jaza, boleh. Kalau misalnya tangan kan membasuh itu, bukan mashu. Tangannya ini waslul yadain kan. Kita wudhu harus basuh tangan. Lalu diisap tangannya. Enggak cukup itu. Diisap. Oh, enggak cukup. Enggak boleh itu. Kalau kepala boleh. Nah, ini yang ketentuannya membasuh itu enggak cukup dengan ngusap. Yang ketentuannya ngusap itu cukup dengan membasuh. Bukan malah apa tadi afdol, bukan. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaz. Misalnya orang itu meletakkan tangannya, wadu'a meletakkan siapa mutawaddi, orang yang wudu itu yadahu terhadap tangannya al-mablulata yang basah, walam yuharrikha dan tidak merubah-rubahnya, meletakkan gini saja, jaza, maka itu dianggap cukup, boleh. Begini ngusapnya, enggak diusap-usap begini, masuk dalam air begini. Si kencing sangkan, wudhu cuma gini saja. Ada ya orang begini. Itu cukup, enggak usah begini-begini, dianggap cukup. Nah, ini. Kalau holis enggak, saya yakin enggak begini, paling gini. Enggak sesep. Reken bude aja. Ya, walam yuharik aja, saya dianggap cukup begitu itu. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, min furudil wudu'i ialah waslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Kalau dikatakan haramain itu ma'al ka'baini, ini ilal ka'bain, ya sama saja. Membasuh kedua kaki berikut mata kaki. Tahu mata kaki ya? Bahasa Perancisnya itu sekbise. Itu bahasa kalian. Sekbise kata orang. Itu wajib dibasuh itu. Illam yakun al-mutawaddi'u labisan lil khuffain. Illam yakun, kalau orang itu tidak kalau tidak menggunakan al-mutawaddi'u siapa orang yang berwudu, labisan ialah memakai lil khuffaini muzah ya, sepatu. Kalau orang itu tidak pakai sepatu, memang sepatu yang kuat, enggak tembus air. Kalau sepatu kalian tembus air semua. Karena boleh orang kita itu misalnya dingin ya, lalu pakai sepatu, wudhu nggak mau lepas sepatunya, diusap saja sepatunya, itu boleh. Kalau yang bepergian 3 hari, kalau yang di rumah-rumahan itu 1 hari 1 malam. Nanti di belakang ada babnya sendiri. Kalau misalnya orang itu pakai sepatu, ya fa'ingkana la bisahuma wajib alaihi masul kufain. Kalau misalnya orang itu memakai sepatu, ya yang diusap sepatunya, nggak perlu kakinya, ya nggak perlu dalam kakinya, dia nggak perlu, cukup itu sudah dianggap cukup. Salah rijalnya, atau itu orang itu mutawaddi itu membasuh kakinya, ya apalagi membasuh kakinya. Misalnya gini loh, kalian itu tidur subuh ya, tidur malam subuh pakai sepatu karena dingin, bukan kaos kaki loh ya, sepatu. Nanti ketentuan sepatunya itu di belakang ada. Harus kuat dibawa perjalanan, harus apa itu namanya, tidak tembus air. Sepatu sekarang kan tembus air, kecuali sepatu kulit atau sepatu terpal. Tapi sepatu terpal kan enggak tahan itu, enggak tahan dibawa bepergian beberapa 1 kilo, jebol. Itu boleh musab sepatunya, misalnya wudhu, lalu sepatunya saja diusap. Mashu ya, bukan membasuh loh, masuk. Bisa boleh. Kalau misalnya pakai sepatu ya diusap sepatunya boleh. Atau sepatunya dibuka basuh kakinya. Beda kalau kaki, waslu sudah. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'ain zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dan juga wajib seperti sebagaimana kemarin kita jelaskan, wajib membasuh apa-apa yang ada di kedua kaki ini. Baik itu kakinya rambutnya panjang,
sampai 2 meter wajib itu. Wasil atin dan daging gitu ya. Dan driji wasbuin dan driji zaidatin, driji yang lebih. Ada ya kaki orang itu 6. Drijinya, bukan kakinya. Itu wajib dibasuh juga. Kama sabaqo fil ini sebagaimana kita menerangkannya, kita menjelaskannya di bab tangan kemarin. Misalnya, ini kalian punya PR ya? Lupa mungkin. Nggak apa-apa, namanya juga lupa. Misalnya kakinya drijinya 6, wajib dibasuh. Misalnya ada rambutnya, bulu kakinya banyak, ya wajib tembus ke dalam. Kayak kemarin. Wasabisu adapun yang nomor 6, at-tartibuh. Ini urut fil wudu'i di dalam wudu. Urut itu ya alama dzakarnahu. Ai alal wajhil ladzi dzakarnahu. Urut itu terhadap sesuatu, yakni yang telah terhadap cara-cara yang Kiai Muslim jelaskan di depan. Mulai niat, membasuh wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kaki, itu harus urut. Fi adil furudi dalam hitungan apa ya, milang-milang. Fardu dalam ya fardunya wudu, apa itu? Niat. Jadi nggak boleh kita itu misalnya tangan dulu, kepala dulu, karena memang di Al-Quran jelas ya. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Terusnya ya teruskan sendiri. Urut harus urut. Kalau ndak urut ya ndak sah. Kalau ndak urut ndak sah. Falau nasiya ini. Falau nasiya, kalau misalnya orang itu lupa, walaupun lupa, pas siapa matawadde at-tartiba terhadap apa namanya tartib itu lam yakfi, maka dianggap nggak cukup. Kalian lupa tadi wudhunya nggak urut, ingat-ingat setelah wudhu, loh kok saya tadi nggak urut, itu wudhunya harus ngulang dari awal, harus ngulang dari awal. Ya kalau ndak ingat, saya lupa bang. Tapi saya ndak ingat, kalau saya ini namanya kalau lupa ya ndak ingat. Lupa terus, berarti kalian itu lupa kalau kalian itu ndak urut. Itu ndak, bukan tanggung jawab kalian. Yang tahu temannya misalnya. Rois tahu kalau Irul itu ndak urut. Yang bertanggung jawab memberitahu Rois. Irul ya kalau memang lupa ya nggak perlu. Walau salah, walaupun membasuh siapa arba'atun 4 orang, a'do'ahu terhadap anggotanya si matawaddi, daf'atan wahidatan, serentak ini, daf'atan wahidatan secara serentak, biiznihi dengan diizinnya orang yang berwudu itu, irtafa'a hadatsu wajhahu faqat, kan? Maka yang hilang cuma hadas wajahnya saja. Misalnya gini loh, Rois wudu yang wajib dibasuh kan 1 wajah, tangan, kepala, kaki. Niat kan bisa di dalam hati. Lalu Rois minta tolong Holis, Irul, Mansahli, Suhadi. Langsung sekaligus dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Serentak 1 kali, saya 1 kali siraman. Misalnya Holis bagian muka, Irul bagian kepala, Marsahli bagian kaki, Mas Wahdi bagian tangan. 1 kali itu bareng. Ya karena engkau udah kena engkau bagian niat. Siram. Itu nggak sah itu. Bukan nggak sah. Yang dianggap disiram, yang dianggap wudhu, cuma mukanya saja. Kepalanya ndak, tangannya ndak, kakinya ndak. Kenapa? Tidak dianggap urut. Tidak dianggap tertib. Begitu itu. Beda dengan nyelam. Selulup. Nyelam. Tahu nyelam ya? Kalau nyelam, masuk ke dalam air, niat sebentar aja. Naik lagi,
itu dihukumi nggak apa-apa walaupun nggak tertib, nggak apa-apa walaupun nggak tertib, bahkan walau kolilan, walaupun airnya itu kurang dari 2 kolah. Saya itu nggak bisa membayangkan air kurang dari 2 kolah lalu kita ke dalam itu gimana caranya. Mungkin roller rois bisa, atau kayak Minan mungkin bisa. Kurang 2 kolah, kalian masuk ke dalam begini, lalu niat wudhu di situ, walaupun misalnya seandainya urut, itu nggak nutut waktunya, itu dianggap sah, dianggap sah, sudah cukup itu. Nah, di sini nih nggak ada, di Bajuri ini nggak ada, di kitab lain ada yang begitu itu. Tapi kalau bedanya ya dengan disiram tadi, kalau disiram kan kita tidak cukup kaki, tangan, kepala, muka bareng, dianggap yang sudah dibasuh muka saja, yang lain enggak itu, soalnya enggak urut, beda tadi itu. Nah, di sini yang dijelaskan itu kenapa wudhu itu cuma bagian-bagian tertentu. Kemarin kita sudah jelaskan sebenarnya. Kalau adus kan semua. Kenapa wudhu itu cuma itu? Karena dulu ketika Nabi Adam mau mendekati Buah di hitam katanya, gelap lah, hilang nurnya. Lalu wudhu kan menatap pakai wajah di sini, berjalan pakai kaki, bahkan sempat tangannya di kayak orang menyesal, keton. Engkau midai. Nah, ini makanya Allah memerintahkan Nabi Adam itu wudhu yang bercahaya lagi. Bagian di bab lain nanti itu ada di bab puasa juga. Puasa apa itu? Abiyat. Bangun dulu pernah menerangkan itu di kitab apa itu? Risalah Qusairiyah. Ada juga itu. Mungkin sampai di sini dulu, apa bila ada yang ingin kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.